Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Om Bobi Satrio. Saya sekarang berada di Surabaya bersama dengan Om Zul, Yankee Charlie for Indian Delta Yankee, dengan produk yang paling terkenal di seluruh Indonesia dan dunia, yaitu interface CAT Digital Mode. Panjang lebar kita akan membahas tentang fungsi dari interface CAT Digital Mode bersama dengan Om Zul yang kita for Indian Delta Yankee. Ikuti terus channel Om Bobi Satrio. Sahabat Bobi Satrio, ini adalah produk interface dari Om Zul yang sudah melanglang buana di Indonesia. Ini kayaknya nih suara jangkrik. Yang kayaknya jangkrik ini kalau bagi para pemula adalah suara yang bikin sakit telinga ya Om Zul ya. Betul. Jadi seperti ini nih. Betul Om. Kita lihat juga ini adalah FT8. Ini mainnya di 15 meter ya. Betul Om. Iya, oke. Ya, assalamualaikum Om Zul. Yankee Charlie 7, Yankee Charlie 4 Indian Delta Yankee. Pulang aja, hapus. Iya, oke Om Zul. Kesempatan yang sangat baik saya bisa ketemu Om Zul, biarpun kita udah sering ketemu, tapi kayaknya ini masuk dalam konten YouTube saya di channelnya Om Satrio. Ini bagaimana nih pengalaman Om Zul nih mengenal radio amatir sampai sekarang bisa menciptakan suatu interface home yang berkualitas sampai dengan seluruh amatir radio menggunakan paket radio digital mode telah menggunakan produk Om Zul sampai dengan teman-teman amatir radio mancanegara. Monggo Om Zul. Ya, terima kasih Om Bobi. Senang ketemu Anda, jumpa lagi kita di Surabaya. Ya, dalam Kenjeran di Pahlawan Hamfair 2022. Setelah hampir 2 tahun kita Om Zul ya. Betul, kita dalam masih pandemi Covid ya. Mudah-mudahan ini akan jadi endemi, ya, tidak akan bisa membuat kondisi memburuk lagi lah. Itu sama-sama berdoa Om Bobi. Baik Om Bobi, terkait dengan periferal ya atau perlengkapan tambahan untuk amatir radio itu kan sangat banyak Om. Selama ini kan diproduksi oleh teman-teman di luar. Ya. Ya, ada juga sih teman-teman kita yang membuat lebih awal dari saya. Jadi saya menjadi tertarik, loh ini ternyata orang baru luar ini bisa kita bikin di dalam loh. Bisa dibikin oleh teman-teman amatir ya. Baik dengan tujuan komersial nantinya ataupun pakai sendiri. Nah, saya lihat wah, ini peluang dalam arti banyak hal yang harus bisa kita lakukan kita untuk mengkontribusi terhadap perkembangan teman-teman amatir radio itu sendiri. Nah, contoh nih yang namanya audio attenuator. Nah, itu juga sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang menggunakan misalnya mixer, kemudian equalizer dan lain-lain, sehingga mutu suara yang dikeluarkan itu lebih bagus. Kemudian juga dalam beberapa tahun terakhir itu timbul mode yang mulai dikenal oleh teman-teman amatir yang namanya JT65. Wah, JT65. Ya, JT65 dulu kita ngomongin. Nah, JT65 ini setelah saya pelajari loh butuh alat. Nah, alatnya karena saya basicnya dulu adalah membuat alat untuk gateway, saya lihat wah ini tidak jauh berbeda. Nah, akhirnya saya kembangkan, saya coba bikin dari yang ya bentuknya mungkin tidak memadai kalau itu mau dipakai oleh teman-teman amatir dalam konteks ya radio yang high end, mungkin yang bagus ya kan. Nah, itu kalau ya akhirnya saya pikir itu lebih baik saya kembangkan. Nah, jadilah yang seperti ini. Interface ini ya. Ya, jadilah yang seperti ini Om. Ini kayaknya udah generasi yang keberapa ini ya? Ini udah terakhir Om. Yang terakhir ya? Ya, udah terakhir. Pertama Ya. bodinya dulu plastik ya Om. Plastik bodinya Om. Plastik sekarang ini sudah ini udah keren ini. Ya, ini sudah multi radio malah. Multi radio. Kalau buatan teman-teman di luar itu untuk apa namanya?
memindahkan pilihan radio ke radio yang lain itu butuhnya dari dalam, Om. Di jumper, ada yang pakai di switch. Nah, kalau ini enggak, cukup dengan Jadi ini tidak kalah dengan interface buatan dari teman-teman pabrikan ya Om Zul ya. Ya, betul, Om. Jadi saya juga sempat menjual, dalam arti ada pesanan dari teman-teman amatir radio luar seperti Rusia, Belanda, Brunei, Malaysia, Hong Kong, dan mereka mengatakan ini very excellent. Nah, jadi sebenarnya bagi saya sendiri yang penggiat di amatir radio dengan passion saya untuk mengembangkan hal seperti ini, saya merasa bangga loh, Om. Loh, produk amatir Indonesia yang dibikin secara homemade, homebrew katanya, laku keluar, dan mereka komennya apa? Very excellent. Artinya di luar ekspektasi mereka. Nah, alhamdulillah ini sudah hampir 1.000 unit yang tersebar di teman-teman Tapi kan masih amatir. juga banyak yang ngantri Om Zul. Oh iya, itu tetap lah, Om. Jadi yang Banyak kali tuh Om Zul ya. sampai pagi ini pun masih ada yang pesan. Ada beberapa Saya orang belum selesai. Kalimantan udah mau order 3 orang, tadi pagi juga ada Bali yang udah bayar ya. Jadi Seperti setiap itulah. kita kegiatan begini, Hamfest, kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional, Ya. itu sering Om Zul buka lapak juga ya Om Zul ya. Itu perlu, Om. Oh perlu. Perlu. Kenapa? Tanpa membawa barang ya. Saya hanya bawa, yang saya bawa itu hanya contoh. Dan kemudian diaplikasikan di tempatnya seperti ini nih. Nah, ini kebetulan teman-teman lokal Surabaya melalui YB3 BIY itu minta bantu melaksanakan ses. Nah, kita jalankan sekarang. Nah, ini udah mulai ses ya. Ya, dengan sendirinya ini sudah terpromosikan. Jadi suatu kebanggaan bahwa produk Om Zul itu dipakai oleh teman-teman Iya, amatir betul, radio Om. di Iya. Indonesia sampai Betul. ke luar. Betul. Jadi sekarang nih Om Zul, mungkin ada riset-riset yang terbaru lagi Om Zul. Nah, Om Zul bikin ke depannya ini. Ini kan udah berapa kali nih ya, dari versi Betul. pertama sampai versi yang terakhir. Kan kemarin kan hanya beberapa radio aja yang bisa Betul. yang bisa kompatibel Ya. dengan produknya Om Zul. Tapi saya lihat terakhir perkembangan bahwa Om Zul sudah bisa interface ini sudah bisa kompatibel dengan radio-radio yang lain. dulu. Betul. Ya, seperti yang FT180, 80 Charlie gitu Bisa. kan, yang produk-produk yang Jadul lah. yang jadul lah Ya, ya. Itu gimana Om Zul? Ada nggak motivasi itu akan muncul lagi Om Zul? Jadi yang untuk radio-radio jadul pada prinsipnya bisa dipakai kalau itu konteksnya kita menggunakan interface. Nah, ke depan kemungkinan besar ini sedang digarap ya karena keterbatasan pengetahuan juga kan, kita juga butuh orang lah membangun sesuatu. Tapi yang jelas mindset atau kalau bagan dari apa yang kita buat itu harus dari kita. Nah, rencana saya bikin nantinya SO2R, single operator to radio, sedang digarap. Yang selama ini kan bikin dari Amerika dan Eropa. Nah, kita coba bikin. Ini Nyok, saya dengar produk komponen yang dipakai Om Zul ini kayaknya ada yang diimpor Om Zul. Itu berupa apa? Apakah ada murni dari dalam negeri atau memang ada diimpor dari luar? Nah, untuk komponen ya, sebagian kita beli di dalam. Nah, ada yang juga yang di luar. Nah, yang di luar ini ya mungkin karena tidak bisa diproduksi di dalam dan penjualnya juga terbatas. Nah, itu bisa kita beli misalnya di AliExpress, di RF Part, kemudian di apa satu lagi itu Moser. Nah, itu kalau di Moser biasanya kualitas trafonya itu pada bagus-bagus. Oh ya, jadi yang diimpor itu dari yang trafo itu. Ya, jadi tapi dilihat dulu Om penggunaannya untuk apa. Nah, kalau untuk audio alternator, nah itu saya menggunakan yang itu. Ini selain interface chat radio ini, kan muncul sering bikin alternatornya untuk audio gear ya. Ya, terus ada yang kemarin itu saya lihat ada switch otomatis itu gimana tuh Om Zul? Itu satu lagi Om, jadi udah 2 nih ya. Ya. Jadi saya bikin otomatis switch untuk otomatis antena switch, ya. dan switch untuk pemilihan radio. Jadi 2 radio 5 antena, 3 radio 5 antena, 5 radio 5 antena. Itu bisa. Karena apa? Setelah saya pelajari, orang pakai saklar puter. Ya, coba saya rubah jadi push on atau on off. Ternyata on off dulu. Ternyata jalan. Nah, itu juga hampir dipakai 40 orang lah. Dan rata-rata kontester. Nah, pengembangan dari ini
Itu nanti pakai LCD digital Jadi 1602. dua produk ya, YLKAT sama Automatic tuner, tuner. 3 Om, Oh, sama 3. audio alternator. Oh, satu audio lagi. alternator. Kalau yang sering Tambahan kita- lagi ya. SO2R. Oh, SO2R. Nah, jadi Yang itu sekarang nanti akan ini dirilis. Yang ada produk nggak dibawa sama Om Zul nih? Kebetulan enggak? Oh, nggak bawa. Enggak, ya. Jadi produk saya itu rata-rata hampir sudah Ya. Jadi sekarang kita dari Om mulut ke mulut aja lah. Iya. Iya. Untuk Bagaimana pemasaran. pemasaran? Atau kan saya lihat nggak pernah ada di toko online nggak ada Om Zul. Ini bagaimana nih tentang pemasaran nih? Kalau pemasaran begini, saya tidak dulu memasarkan juga di Bukalapak. Ya. Tapi ternyata kita terikat waktu, target pengerjaan. Sementara kita kan punya keterbatasan waktu. Jadi kalau yang untuk di marketplace itu sementara saya stop. Yang masih ada sedikit kebuka mungkin Tokopedia. Tapi sengaja saya tidak maintain seperti ya teman-teman yang penjual yang lain. Nah, tapi website saya punya. Oh, punya website. Ada www.zulradio.com. Nah, itulah media Jadi di salah website Om Zul itu semua produk-produk itu Ada, di situ ya. ada di Saya lihat situ. juga di website-nya Om Zul itu banyak juga pengetahuan amatir radio juga di situ. sebagai tambahan. Dan juga ada link-linknya ya. Ada Link-linknya link. teman-teman amatir radio amatir ya. Betul. Wah, luar biasa Om Zul, luar biasa ini. Teman-teman sahabat Om Bobi Satrio, perlu diketahui bahwa Om Zul ini adalah bangkir, pensiunan bangkir Bank Sumsel ya Om Zul ya. Iya, betul. Iya, latar belakangnya bertolak belakang dari seorang sarjana hukum, Kerja- bangkir, menggeluti Tukang solder. Tukang solder. Oke. Bisa sama Om Zul via Zoom aja ya Om Zul ya? Bisa. Boleh Om. Lebih Tinggal enak kita nih. atur Kalau di aja sini kan jadwalnya. dibatasi oleh teman-teman yang ada di lokasi ini. Terima kasih Om Zul. Sama-sama Om Bobi. Atas di konten saya, insya Allah sukses terus dan terima Amin, kasih. amin, ya Dan Rabbal jangan lupa Alamin. like dan subscribe di channelnya Om Bobi Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.